Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurmanamfila dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang mixed method. Mixed method atau penelitian metode campuran adalah desain penelitian dengan asumsi filosofis dan metode penyelidikan. Sebagai sebuah metodologi, penelitian metode campuran ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis yang memandu arah pengumpulan dan analisis data secara penanaman pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif pada banyak tahapan proses penelitian. Sebagai sebuah metode, penelitian metode campuran ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kualitatif serta kuantitatif dalam satu penelitian atau serangkaian penelitian. Dalam sejarah penelitian, metode campuran ini dimulai sejak Campbell atau Fiske pada tahun 1959 yang mendefinisikan penelitian metode campuran sebagai penelitian tradisional yang telah dilakukan selama berabad-abad yang secara tradisional tidak dapat diselaraskan satu sama lain. Nah, adanya penelitian metode campuran ini merupakan paradigma baru yang bertujuan untuk menemukan titik temu dan mengatasi konflik antara dua metode penelitian sebelumnya. Nah, penelitian campuran ini adalah jenis pendekatan atau paradigma penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu bidang penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai data pendukung, sedangkan data penelitian kuantitatif sebagai data utama. Nah, jika demikian, maka penelitian ini disebut penelitian explanatory research design, atau sebaliknya, data penelitian kuantitatif sebagai data utama, sedangkan data penelitian kualitatif sebagai data pendukung. Maka penelitian ini disebut dengan exploratory research design. Terdapat 4 jenis desain metode penelitian campuran. Yang pertama yaitu triangulation design, yang kedua desain embedded, dan yang ketiga yaitu explanatory design. Yang pertama yaitu triangulation design. Tujuan dari desain triangulasi ini adalah untuk memperoleh data yang berbeda pada topik yang sama agar lebih memahami pertanyaan penelitian. Nah, keuntungan menggunakan desain ini adalah menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan metode kuantitatif seperti ukuran sampel, kecenderungan, dan analisis. Yang kedua yaitu desain embedded. Desain ini adalah penelitian metode campuran di mana kumpulan data berperan sebagai pendukung dalam penelitian berdasarkan jenis data yang lain. Nah, desain ini memaparkan bahwa satu kumpulan data saja tidak cukup. Kita perlu menjawab berbagai pertanyaan dan setiap jenis pertanyaan diperlukan untuk berbagai jenis data. Peneliti biasanya menggunakan desain embedded ini bila diperlukan. Data kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif berskala besar. Desain penelitian ini sangat berguna ketika peneliti perlu mencocokkan desain kuantitatif dengan komponen kualitatif seperti kasus eksperimental atau korelasional. Misalnya dalam eksperimen, peneliti menggabungkan data kualitatif untuk berbagai alasan, termasuk mengembangkan penelitian atau perlakuan, menguji proses intervensi dan mekanisme pengujian yang terkait dengan variabel, atau mengembangkan hasil eksperimen. Nah, pada desain ini dilakukan dengan menggabungkan kumpulan data yang berbeda dan mengadaptasi tipe data yang berbeda ke kerangka metodologi. Misalnya, peneliti dapat mencocokkan data kualitatif dengan metode kuantitatif seperti halnya dengan desain eksperimen. Data kuantitatif juga dapat dicocokkan dengan metode kualitatif seperti halnya dengan desain fenomenologis. Nah, desain ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dengan salah satu tipe. Data ini juga berfungsi sebagai data pelengkap dalam keseluruhan desain penelitian. Yang ketiga yaitu explanatory design. Nah, desain ini terdiri dari dua tahap desain penelitian, diawali dengan pengumpulan dan analisis data. Tahap pertama dilanjutkan dengan bagian pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Tahap kedua, penelitian kualitatif dirancang berdasarkan hubungan atau hasil kuantitatif dari tahap pertama. Karena desain ini
diawali dengan metode kuantitatif, maka peneliti lebih menekankan metode kuantitatif dibandingkan metode kualitatif. Nah, tujuan keseluruhan dari desain ini adalah agar data kuantitatif dapat membantu menjelaskan atau membangun hasil penelitian kualitatif. Terdapat dua varian atau model explanatory design. Yang pertama yaitu follow up explanation model atau menekankan kuantitatif. Yang kedua yaitu participant selection model, yaitu menekankan kualitatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.